Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah ide yang mungkin kedengarannya agak aneh, gimana caranya keterbatasan kita justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar kita. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ayat inilah yang jadi jantung dari semua pembahasan kita. Ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa loh. Ini sebuah pernyataan iman yang, benar-benar mengubah cara pandang bahwa ada kekuatan di luar sana yang jauh lebih besar dari kemampuan kita sendiri. Dan ayat ini bakal jadi pemandu kita buat menelusuri sebuah kisah nyata yang luar biasa. Yap, kita akan membahas sebuah kisah tentang seseorang yang hidupnya itu jadi bukti nyata dari ayat yang barusan kita baca. Dia nunjukin ke seluruh dunia, apa yang di mata kita kelihatan sebagai kelemahan, justru bisa jadi panggung buat kekuatan yang gak ada batasnya. Penasaran siapa dia? Oke, kenalan yuk sama David Ring. Jadi, David ini lahir dengan kondisi spina bifida. Kondisi ini bikin dia harus pakai kursi roda seumur hidupnya. Jadi ya, secara fisik, keterbatasannya itu sangat jelas. Nah, disinilah letak keajaibannya. Seseorang dengan keterbatasan fisik yang begitu besar, malah jadi seorang pengkhotbah, motivator, dan sumber inspirasi buat ribuan orang. Pertanyaannya, gimana caranya? Kok bisa? Dari mana coba kekuatan sebesar itu datang? Untuk jawab itu, kita harus ngerti dulu sumber kekuatannya. Jadi menurut kisah hidupnya, pelajaran paling dasarnya adalah ini. Kekuatan sejati itu sama sekali bukan soal kemampuan fisik atau kesempurnaan tubuh kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Beda banget kan? Di satu sisi, cara pandang kita pada umumnya, keterbatasan itu ya titik akhir dari jalan, alasan buat berhenti. Tapi dari sudut pandang iman, justru sebaliknya. Keterbatasan itu jadi kesempatan, jadi panggung buat kuasa yang lebih besar unjuk gigi. Jadi, kelemahan fisik David, menurut pandangan ini, malah jadi saluran biar kekuatan itu bisa kelihatan dengan jelas banget. Dan ayat inilah yang jadi pegangan spiritualnya. Intinya gini, keterbatasan kita itu bukan penghalang buat Tuhan. Malah, itu jadi semacam undangan biar kuasanya bisa bekerja secara sempurna. Wah, ini benar-benar membalikkan cara kita mikir soal kelemahan ya. Oke, kita udah tahu sumber kekuatannya dari mana. Sekarang, mari kita lihat gimana David mengubah situasinya yang unik itu menjadi sebuah kehidupan yang penuh tujuan dan dampaknya luar biasa. Dia sama sekali nggak membiarkan kondisinya nentuin panggilannya. Lihat aja peran-peran yang dia ambil. Pengkhotbah, penginjil, motivator. Dia bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi dia benar-benar hidup dan bahkan jadi sumber kekuatan buat orang lain yang juga lagi berjuang. Perjalanannya ini bisa kita rangkum dalam 3 langkah simpel tapi dalam banget. Pertama, dia menerima kelemahannya. Kedua, dari penerimaan itu, dia menemukan tujuannya. Dan ketiga, lewat tujuannya itu, dia menginspirasi orang lain. Kelihatan kan alur transformasinya? Perjalanan hidup David ini dalam keyakinannya bukanlah sebuah kebetulan. Ayat ini seolah-olah menggarisbawahi kalau ada rancangan yang penuh harapan buat setiap orang, apapun keadaannya. Intinya, David menemukan rancangan itu dan menjalaninya sepenuh hati. Sekarang, yuk kita lihat dampak jangka panjang dari hidupnya, warisan inspirasi yang dia tinggalkan. Ini bukan lagi cuma soal apa yang dia lakukan, tapi soal siapa dirinya sebagai teladan. Nah, inilah inti dari warisannya. David Ring ngajarin kita semua kalau ukuran iman itu bukan soal jago secara fisik, tapi soal kualitas di dalam diri. Ketekunan buat terus maju, pengharapan di tengah badai, dan keberanian buat menghadapi apapun. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita semua kembangkan. Bisa dibilang, seluruh hidup David itu ya gambaran dari ayat ini. Dia bertahan dalam pencobaan, bukan cuma sehari atau setahun, tapi seumur hidupnya. Dan dengan melakukan itu, dia jadi teladan hidup tentang janji yang menanti bagi mereka yang terus tekun dalam imannya. Oke. Jadi setelah dengerin kisah luar biasa dari David Ring, apa sih pesan utamanya buat kita semua? Apa yang bisa kita bawa pulang dan terapin di hidup kita masing-masing? Jadi, ada beberapa pelajaran penting dari kisah ini. Pertama, percaya sepenuhnya pada Tuhan, bahkan saat situasinya susah dimengerti. Kedua, hadapi keterbatasan kita dengan iman, bukan dengan rasa takut. Ketiga, biarkan hidup kita dengan segala keunikannya jadi inspirasi. Dan yang paling penting, ide bahwa kelemahan kita justru bisa jadi saluran untuk kekuatan yang luar biasa. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Di bagian mana dalam hidup Anda yang terasa terbatas? Mungkin, sama seperti dalam kisah ini, justru disitulah Anda bisa menemukan kekuatan terbesar Anda. Terima kasih sudah menyimak.